Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim wa ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita secara online. Mudah-mudahan sistem yang kita buat, yang kita jalani sekarang ini tidak menimbulkan kebosanan. Tapi Ustaz yakin antum-antum semua akan sangat senang karena antum bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Tinggal antum buka videonya, antum ulang-ulang, maka dengan sendirinya antum akan paham dengan materi yang sudah Ustadz buat dalam video. Baik, sebelum kita masuk ke materi, adapun sistem dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, antum harus selesaikan videonya sampai slide yang terakhir. Pahami betul-betul setiap contoh soalnya. Kalau antum nggak paham, ulangi lagi. Nggak paham, ulangi lagi. Sampai antum paham. Kemudian, setelah itu, antum kerjakan latihan soalnya di slide terakhir. Setelah antum kerjakan di kertas selembar, antum foto jawaban antum, kemudian antum share ke WA Ustadz. Jangan di-share di grup. Nanti akan ada penumpukan di sana. Jadi share-nya ke WA Ustadz. Tugas bisa di-share mulai dari malam ini dan paling lambat itu besok pagi jam 9 tepat. Paling cepat malam ini, paling lambat besok pagi jam 9. Baik, melanjutkan pertemuan yang kedua mengenai mean, median, dan modus. Ya, masih ingat mean rata-rata, median nilai tengah, modus adalah nilai atau angka yang sering muncul. Nah, di sini kita akan lanjutkan mengenai ukuran penyebaran data. Ya. Dalam ukuran penyebaran data, di sini garis besarnya ada dua. Yang pertama yang akan kita cari adalah jangkauan. Cara mencarinya adalah nilai tertinggi yang ada pada data dikurang dengan nilai yang paling rendah atau paling kecil yang ada pada data. Nah, ini mudah sekali. Hanya mengurangkan yang tinggi dikurang yang rendah. Yang besar dikurang yang kecil juga sama. Yang kedua adalah jangkauan interkuartil. Yang namanya jangkauan, yang paling besar dikurang yang paling kecil. Tapi di sini ada keynote, kata kunci, interkuartil. Kuart artinya dibagi menjadi 4 bahagian. Ya, dibagi menjadi 4 bahagian. Ini 1/4 bagian pertama, 1/4 bagian kedua, 1/4 bagian ketiga, 1/4 bagian keempat. Ya. Maka cara mencarinya, langkah pertama kita mesti urutkan
datanya. Dari yang paling kecil terus naik, terus naik, terus naik sampai yang paling besar atau maksimum. Langkah pertama, urutkan data. Langkah kedua adalah tentukan lebih dulu nilai Q2. Q2 ini berada di tengah-tengah data. Ya, maka Q2 ini akan sama nilainya dengan median. Median sama dengan Q2. Apa itu Q2? Q artinya kuartil. Q2 kuartil 2 atau kuartil tengah. Ya. Setelah diurutkan datanya dibagi menjadi 2. Ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Ya. Bagian atas, bagian bawah. Nah, setelah dibagi 2, bagian atas ya, kita bagi juga menjadi 2 dengan pembagian yang adil. Ya. Sehingga pembagian yang bagian atas akan menghasilkan Q3 atau kuartil atas. Di atas namanya kuartil atas. Nah, pembagian yang di bawah ya akan kita temukan nilai tengah. Ya, nilai tengah dari bahagian yang di bawah dia adalah Q1 atau kuartil bawah. Sehingga dalam data ini kita ketahui ada paling kecil minimum, ada kuartil bawah Q1, ada kuartil 2 Q tengah, ada kuartil 3 Q atas. Ya. Ada kuartil 3 atau kuartil atas. Ya, kemudian ada maksimum. Nah, rumus ini digunakan ketika jumlah datanya banyak. Jumlah datanya mungkin bisa ratusan, 200-an, ya. Ini adalah rumus untuk mengetahui letak posisi kuartilnya, ya. Ini mengetahui posisi kuartilnya, ya. Ini posisinya, bukan nilainya. Nilainya bergantung kepada bentuk datanya, ya. Ingat, yang pertama diurutkan, yang kedua dibagi 2, kemudian ada kecil, ya, ada besar, ada atas atau ada bawah. Yang atas bagi 2 lagi, yang bawah atau kecil bagi 2 lagi untuk mengetahui masing-masing posisi kuartil. Sehingga jangkauan interkuartilnya sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Kuartil atas adalah Q3, kuartil bawah adalah Q1. Sehingga jangkauan interkuartilnya sama dengan Q3 dikurang Q1. Baik, kalau masih bingung, ya, kita akan langsung beralih ke slide berikutnya yang berisi contoh soal. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Kelewatan. Baik, contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal pertama. Kita punya data, setelah kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Ya, mana dia? Ada 11 data. Ya, 11 data.
Sudah kita urutkan, langkah yang kedua, kita tentukan nilai tengahnya, ya, atau Q2 atau kuartil tengah atau sama dengan median, ya. Kita lihat nilai tengahnya sama dengan 35. 35 sama dengan nilai dari Q2 atau kuartil tengah. Setelah dapat kuartil tengah, maka ada bahagian bawah atau kecil, ada bahagian atas atau besar. Bahagian kecil yaitu bermula dari 30, 30, 30, 25, 25. 30, 30, 30, 25, 25. Di sini ada 5 data. Ada 5 data. Nah, kelima data ini kita cari lagi berapa data yang berada di tengah, yaitu 30. Sehingga setelah bagian bawah diambil tengahnya, maka dia merupakan nilai dari kuartil 1. Sehingga kuartil 1 bernilai 30. Kemudian beralih ke data yang besar, yaitu data yang dimulai dari angka 35, 40, 45, 45, 50, ya. Di sini juga ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5. Ini tidak kita masukkan karena dia sudah merupakan penengah atau nilai dari kuartil 2. Nah, dari kelima data ini, maka nilai tengahnya sudah jelas berada pada angka 45. Ya, 45 ini berada di tengah-tengah data bahagian atas. Maka Q3 kita simpulkan nilainya adalah 45. Maka Q2 35, Q1 30, Q3 45. Nah, kemudian diminta dalam soal tentukan jangkauan dan jangkauan interkuartil. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan sama dengan nilai tertinggi atau maksimum dikurang nilai terendah atau minimum. Maksimumnya 50, minimumnya 20. Maka 50 dikurang 20 sama dengan 30. Ya, cukup mudah sekali. Besar dikurang kecil. Ya, yang merupakan jangkauan. Nah, kemudian setelah kita teliti datanya, maka Q1 30. Ini dia Q1. Kemudian ini Q2. Ya, ini Q2. Q2 35. Q2 35. Kemudian Q3, ini Q3, ya, ada kesalahan sedikit. Q3 sama dengan 45. Ingat, rumus jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Q3 atau kuartil atas dikurang Q1 atau kuartil bawah sama dengan 45 dikurang 15. 45 dikurang 30 sama dengan 15. 45 dikurang 30 sama dengan 15. 15 adalah nilai dari jangkauan interkuartil. Ya. Jangkauan interkuartil, ya. Intinya besar dikurang kecil. Ya.
itu Q2, ini Q3, ini Q1. Ya, itu pembagiannya. Ini bagian Q1-nya, ini bagian Q3-nya. Apaan agak maret sedikit. Jazakallah. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini kita punya data setelah diurutkan 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Kalau kita hitung datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya adalah genap. Ya, datanya genap. Maka langkahnya adalah pertama tentukan jangkauan. Jangkauan sudah jelas. Angka terbesar 10 dikurang dengan terkecil 3. 10 kurang 3 sama dengan 7. Itu jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan interkuartil, kita harus tentukan Q1, Q2, Q3. Ya. Nah, langkah pertama harus diketahui, harus kita cari Q2. Q2 terletak di tengah-tengah, ya. Berarti 6 ke samping, 6 ke samping, ya. Berarti data besarnya ada 6, data kecilnya ada 6, ya. Karena tengah-tengahnya ada 2 angka, maka cara mencari Q2-nya angka yang 6 dan angka yang 6 dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Kenapa ada 2? Karena datanya genap. Ya, ingat data genap, maka nilai Q2-nya atau median ada 2. Caranya jumlahkan 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 12, sama dengan 12 bagi 2, 6. Dapat Q2-nya sama dengan 6, ya. Ini sedikit berbeda dengan yang pertama. Yang pertama datanya ganjil sehingga Q2-nya tunggal. Nah, data yang kedua itu genap sehingga Q2-nya, ya, ada 2 angka yang berposisi terletak di tengah-tengah setelah diurutkan. Nah, kemudian kita bagi menjadi bagian besar sebelah kanan, bagian kecil sebelah kiri. Bagian besar datanya adalah 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ya. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi-lagi datanya genap. Kalau datanya genap, ya, sebelah kanan datanya genap yaitu 6. Maka Q3 memiliki 2 angka yang di tengah-tengah, yaitu urutan ketiga dan urutan keempat. Urutan ketiga dan keempat data besar dijumlahkan. 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Maka Q3-nya sama dengan 8. Kemudian setelah dapat Q3, kita beralih ke data kecil. Data kecil atau data bawah, nilainya adalah 6, 5, 5, 4, 4, 3. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku, ada 6 bilangan. Berarti kalau dia 6, berarti genap. Kalau dia genap, berarti ada 2.
nilai Q1-nya, yaitu suku yang ketiga 1, 2, 3, 4, suku yang keempat 5. Caranya adalah keduanya ditambahkan kemudian dibagi 2. 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 bagi 2 sama dengan 4,5 atau 4,5. Ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan soal yang pertama. Jadi agak sedikit rumit karena datanya semuanya genap. Untuk Q2 data genap, untuk Q3 datanya genap, untuk Q1 datanya genap. Sehingga semuanya memiliki 2 angka yang nantinya dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kemudian setelah dapat Q1 4,5, Q2 6, Q3 8, maka jangkauan interkuartilnya sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 8 dikurang 4,5 sama dengan 3,5. Ya, 3,5. Jadi antum pahami lagi ya. Kalau antum kurang paham, ulangi lagi videonya dari awal, perhatikan pembagian datanya, perhatikan posisi Q2-nya, perhatikan posisi Q3-nya, perhatikan posisi Q1-nya. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke slide berikutnya yang berisi soal latihan. Nah, latihan soalnya kali ini hanya satu soal saja. Yang diminta adalah yang pertama jangkauannya, yang kedua jangkauan interkuartil. Ya, dan jangan lupa setelah antum selesai mengerjakan latihan, difoto, dikirimkan ke WA Ustadz. Paling cepat malam ini, paling lambat Ustadz tunggu jam 9. Nah, kalau antum sudah siap mengeser latihan antum, maka antum dihitung hadir dan diberikan nilai. Jadi kita tidak menggunakan Google Classroom ataupun menggunakan Zoom. Cukup dengan video. Kalau antum kurang paham, putar lagi videonya, putar lagi. Kalau nggak paham juga, antum bisa chat ke WA Ustadz, kita diskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan ada kemudahan, semangat antum juga makin kuat. Sebentar lagi alhamdulillah kita akan menghadapi Ramadan, dan kita niatkan untuk buat amalan sungguh-sungguh. Kita perbanyak sholat sunnah kita perbanyak bacaan Quran kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah kepada kita. Allah Ta'ala angkatkan seluruh azab dan bencana dari Indonesia, dari Pekanbaru khususnya, dan kita bisa bertemu kembali seperti biasa dalam keadaan sehat wal afiat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.